Halo semua, selamat datang di Indo Movie Kreatif, seputar film bioskop terbaru yang akan kami sajikan untuk kalian semua. Ini adalah spesial screening Nagih Janji Cinta yang akan tayang di bioskop 8 Desember 2022. So, bagaimana konferensi persnya? Kalian bisa tonton video kami yang satu ini. Dan tentunya saya akan bertanya dulu untuk Bapak Eksekutif Produser dan juga produser film Nagih Janji Cinta ini luar biasa loh, Pak Agustinus. Nah, ide cerita dasar bikin film itu tuh seperti apa nih, Pak? Mohon maaf. Terima kasih. Ya. Sebenarnya simpel ya, kita mau menyuguhkan film komedi romantis, tapi backgroundnya, budayanya berasa. Betul. Kenapa kita pilih juga Jawa Tengah dan Solo, maksudnya Solo? Karena saat itu memang Solo lagi pusat center romantis budaya yang sedang hype waktu itu. Betul. Dan saat itu sosoknya diwakili oleh Mas Gibran. Betul. Sedang warawiri kemana-mana. Betul. Satu sisi film Solo juga masih cukup jarang. Yang paling sering itu kalau kita lihat di Jogja dan sekitarnya gitu. Padahal Solo punya akar budaya yang cukup kuat. Betul, cukup kuat. Nah, di situ aku bilang sama saudara, kita buatin film, tapi di sana budayanya kental, tapi kita buat sesuatu yang sweet dan romantis. Oke. Itu. Terciptalah ini ya, Nagih Janji Cinta. Betul. Nah, proses kreatifnya dan juga kenapa memilih seorang Rizky Bagi ini menjadi sutradaranya di film ini? Sebelumnya saya kasih tahu Mas Bagi ada sedikit kendala. Oke. Ya, itu bisa kami. Ya, mudah-mudahan bisa cepat sampai sini ya. Ya. Mas, silakan. Acara tadi. Sebenarnya saya diskus dengan beberapa sutradara, tapi saya memilih cocok dengan Mas Susu. Oke. Di satu sisi Rizky Bagi, begitu saya bilang, Mas, saya mau buat film. Tapi saya mau capture gitu daerahnya yang harusnya beauty ya. Dia langsung diskus, langsung present gitu. Dengan proses kreatifnya itu panjang sebenarnya. Jadi saya ada beberapa kali ganti, menambah tim penulis untuk mendapat lebih sweetnya. Awalnya ditulis oleh cowok, kita berdiskusi dengan Mas Baki, kita belum sweet kayaknya, skripnya kita tambah script dari Mbak Tisa. Jadi mulai berasa touching ceweknya itu setelah dimasuki oleh penulis itu. Nah setelah itu diskus kreatifnya adalah, Mas, saya pengennya pokoknya film ini budayanya dapat, capture landscape-nya dapat. Tolong buatin. Iya, langsung dia cerita bagaimana mempresent capture sebuah film yang bagus. Gitu. Berapa lama proses syutingnya? Kalau proses syutingnya 14 sampai 15 hari day-nya, tapi prosesnya hampir 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini mungkin sempat akan tayang lebih awal, namun jadi mundur tanggal 8 Desember dan bisa dinikmati di seluruh bioskop di Indonesia. Ini alasannya kenapa menjadi mundur gitu? Oke, sebenarnya tanggal 17 November baik, 0 Desember juga baik. Tapi kita berpikir secara, kita diskus sama Pak Simon, diskus adalah Desember itu mungkin lebih catchy ya. Menjadi film akhir tahun yang romantis gitu. Jadi kita pilih saat itu gitu. Di satu sisi juga kita diskus karena ini proses waktu itu terus terang tim promonya juga waktu itu keliling 1 bulan sebelum November itu keliling mempresent tempat-tempat mana sih yang potensial kita bisa datangin. Nah, mengingat itu banyak kotanya, jadi begitu ada tawaran bisa boleh mundur pun kita ambil. Gitu. Oke. Akhirnya menjadi film yang catchy gitu kan ya, dan mengajak Pak Simon gitu kan ya. Nah, cerita tentang ini bisa ngajak Pak Simon nih untuk kerja bareng nih. Sebenarnya pasangannya bos saya. Iya. Jadi proyek-proyek film itu sebenarnya
Gue lebih bukan present sebagai partner, tapi ngobrol sebagai teman aja. Oke. Gue mau buat film ini nih di mana? Oh begini bla bla bla. Oh ya berapa? Oh kecil sih rumahnya udah gitu. Oke, sekarang berarti bisa pasti mau nih sekarang. Iya. Juga ngomong masalah ini ya Pak ya. Kenapa bisa mau gabung di proyek film ini Pak? Sebenarnya kalau melihat track ke belakang, sebelumnya kita ada film Pariban. Betul. Yang juga kita mengeksplor mengenai budaya Sumatera Utara. Betul. Yang nanti mungkin rencana tahun depan ya kita lanjutkan di Pariban. Waduh, Pariban. Iya. Nah, kita rencana lanjutkan ke Pariban juga. Nah, Iya. jadi pas lagi kemarin, pas waktu itu Agus ngomong bahwa pengen bikin film nih. Oke. Judulnya apa? Lagi Janji Cinta tentang apa? Karena gini, romance komedi itu banyak. Betul. Ya kan? Itu nonton ini dibandingin kalau nanti ada film lain yang tanggalnya bersama atau dekatan, genre yang sama. Nah, pasti bilang bahwa kita akan ekspor budaya lagi nih Solo. Oke. Apa yang mau dieksplor Solonya? Pas cerita mengenai kita kan itu kan mengenai masalah keningratannya Solo. Betul. Saya termasuk suka yang begitu-gitu. Oke. Jadi kayak budaya-budaya yang kami itu kan niche market kan ya. Jadi, Betul. kita sering dengar lah cerita mengenai kalau udah nonton tadi kan ya biasa ya cewek deketin cowok, cowok dideketin cewek, ditolak, saling nolak atau apapun tuh Udah ketebak ya. udah banyak ketebak. Betul. Tapi yang kita nggak tahu di budaya ningratnya Solo gitu kan gimana sih sebenarnya? Betul. Itu kan orang yang kalau enggak yang pelaku di dalam atau mungkin punya keluarga yang di dalam atau sahabat yang di dalam mungkin nggak ngerti gitu nggak kenal. Termasuk kak saya sendiri gitu kan nggak tahu emang gimana sih kalau keraton tuh kayak mana? Betul. Budaya keraton pacaran tuh kayak mana? Orang tuanya keraton kita kan cuma dengar doang. Betul. Jadi pas cerita itu saya langsung bilang ya tapi harus tajam nih. Jadi pas sudah ini itu itu kan terus proses kreatifnya emang selalu beliau gitu kan. Betul. Nah pas semuanya pas ceritanya itu kan wah menarik nih. Dan cuma saya bilang satu nih kuncinya pemain. Oke. Kenapa? Karena nggak mungkin kita pakai pemainnya semua orang Solo. Berarti harus kalau kita pakai yang pemain yang levelnya nasional gitu ya, harus yang bisa entah logatnya, entah gayanya yang bisa ngebawa nih. Oke. Gitu loh. Siapa nih? Seperti apa? Nah, itulah waktu itu makanya oh namanya di waktu itu masih kasih tau ini. Wah, waktu itu saya sempat itunya mikirnya Marsha. Saya bilang apa? Marsha tuh kalau cocoknya Pariban 2, kan Batak. Ini Solo. Itu udah kode dong kan? Iya. Enggak, kita belum deal ya. Nah, gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu gitu. Oke. Bagaimana dong? Tapi pas luar biasanya berjalannya waktu, mungkin setelah proses coaching ya semuanya, saya juga suka di follow sama Agus kan ini kok oke ya gitu kan. Wah cocok nih pas nih. Bahkan pada saat waktu kita tes di sini saya kelihatan bahwa oh ya yang dalam tanda kutip kalau saya bilang yang bisa dari hati ngejalanin perannya ya kelihatan keluar di situ bahwa oh iya jadinya yang nggak kelihatan bahwa dia itu sebenarnya bukan solonya dan apa mungkin yang udah pernah nonton bisa ngeliat gitu bahwa iya ya gitu loh tanpa harus melupakan ini orang Batak loh sebenarnya tapi kok bisa ya gitu. Nah itu yang saya bilang kuncinya pas pertama kali ya tinggal di situ nih siapa nih pemain yang nanti bisa ngebawa secara apa yang kita mau nih, apa yang di pikiran kita, goalsnya kita harus bawanya ke situ. Percuma udah idenya bagus, kreatifnya bagus, atau pemainnya ya nggak mungkin tiba-tiba Marsha ngomongnya apa kau gitu kan ini apa Solo apa Batak ini cerita keraton apa kan gitu kan artinya akhirnya apa message yang kita mau sampaikan terhadap dari film ini jadi nggak sampai. Oke. Gitu Bagi lagi bersama para pemain dan juga silakan untuk menceritakan karakternya masing-masing dimulai dari Marsha sekarang. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik. Tadi udah pada nonton ya? Aku aja belum nonton loh. Harus nonton loh. Ya, aku Marsha. Di sini aku berperan sebagai Ajeng. Seperti yang kalian kedua nonton tadi, Ajeng itu karakternya seperti orang Putri Solo. Betul. Putri Solo yang kalem,
diam-diam, which is bukan aku banget. Bukan. Bener-bener beda banget sama aku gitu kalau ngomong. Tone suaranya, kebetulan saya dari Sumatera kan, Betul. jadi suaranya kan lebih besar gitu ya. Jadi kalau di sini tuh bener-bener tantangan banget buat aku, suaranya harus pelan-pelan, ngomongnya harus Jawa juga, harus belajar Jawa juga, tapi ya gitulah. Ada menagih janji apa? Oke, selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam kenal, aku Irzan, berperan sebagai Bagas. Kalau misalnya ditanya karakternya seperti apa, ya latar belakang Bagas ini, kalau misalkan bisa nonton tadi, aku sebenarnya belum nonton. Bagas ini orang yang nggak mampu. Kalau misalnya tadi nonton juga dekil juga, kayak nggak pernah mandi. Terus juga kayaknya panas-panasan terus. Kita emang Bagas ini dari keluarga sastranya paling bawah lah ya. Ya. Yang Lagi petani lah ya. petani. Makanya itu dekil banget. Terus di situ juga menagih menagih ke Ajeng juga tentang janjinya Bagas itu. Ya, dia itu orang yang gak mampu, tapi punya keinginan besar untuk mendapatkan Ajeng. Terus juga karena dia itu dari desa dan ingin menggebu-gebu waktu di saat dan dia kan juga pintar juga ya. Jadinya di saat diberi tantangan sama Pak Cokro, Bagas ini terpacu untuk gue bisa nih. Seperti itu sih kurang lebih. Satu aja. Selamat sore teman-teman media. Gimana kabarnya, baik? Baik. Semangat dong. Kan habis nonton tadi. Kalau ngomong sama dokter begini nih harusnya. Oke. Silakan. Nama saya Rizky, saya berperan sebagai Satrio di sini. Dokter Budak. Karakter Satrio di sini tuh tengil anaknya. Obsesi banget untuk ngejar Ajeng. Pengen banget Ajeng bareng dia, karena Satrio ini juga ada garis keturunan Ningrat ya. Jadi ya wajar lah sama-sama Ningrat kan, jadi harus mempertahankan gitu. Ya, sisanya nanti bisa lihat di video saya kemudian juga. Nama saya Devon dan saya berperan sebagai Aryo. Aryo ini adiknya Mbak Ajeng. Karakter Aryo ini anak SMA ya, kebetulan aku juga anak SMA aja. Ya karakternya kayak tengil, jahil gitu, tapi punya keinginan yang kuat untuk bantu kakaknya Mbak Ajeng supaya nggak dijauhin gitu, karena dia bisa melihat gitu kakaknya nggak bahagia gitu kalau dia gitu. Oke, berarti anak milenial nih sekarang ya. Anak milenial yang tidak setuju dengan perjodohan ya. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Dia Indrawari. Pasti penyanyi. Kenapa tuh? Enggak, suaranya beda. Oh iya. Nama saya Dia Indrawari. Di Lagi Janji Cinta ini saya berperan sebagai Tiara. Tiara di sini adalah salah satu member geng Para. Kebetulan geng Para ini ada Ayu, Tiara, terus juga ada Ajeng sama satu lagi Rere. Bestinya Ayu, bestinya Ajeng, karena biasanya besti itu biasanya selera cowoknya sama ya, gitu. Jadi kebetulan di sini Tiara menaruh hati juga nih sama Bagas. Gitu. Ini tadi udah pada nonton, gimana Tiara di sana? Ya nanti yang belum nonton di sini mungkin nonton aja, ya kurang lebih kayak gitu. Tapi dia sahabat yang baik sih untuk Ajeng dan teman-teman yang ada. Jadi hal yang sangat menegangkan buat saya karena saya tuh nggak pernah nonton film saya sendiri. Setiap kali nonton saya pasti aduh mestinya gitu, jadi nggak bisa tidur. Mas tapi apik tenang, Mas. Enggak. Apik tenang tadi. Di lokasi aja. Kalau sutradaranya itu saya nonton itu nonton monitor untuk take kedua, saya nggak pernah mau. Udah Mas Balki bilang saya kurang kemana, saya begitu lihat aduh mas. Jadi saya nonton film saya sendiri cuma Tendangan dari Langit karena dipaksa istrinya Hanum. Mika, aku kalau perempuan lemah banget kan gitu. Akhirnya nonton, nggak enak, nggak bisa tidur, apesnya gitu. Jadi tapi thank you Mas Agus, Mas Imam, jadi mempertemukan saya dengan anak-anak umbelen semua ini. Dari situ kita bikin TikTok. Aku produk TikTok paling banyak di film ini. Yang main gitu ya. Coba gimana? Dan Mas Agus harus tahu
Ini bukan kami di depan sampean, ini salah satu produksi yang suasananya sangat keluarga. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong. Kostum, jadi walaupun sampai jam 2 pagi jam kita enak ya. Iya. Asik. Makanan ada terus. Jadi iya. Saya kira itu, thank you, selamat menonton. Sini siapa nih? Pak Jokowi itu di depan. Monggo Pak, sapa dulu media Pak, monggo Pak. Plus terakhir ujungnya Ketawanya dulu, ketawanya Jokowi dong, ketawanya. perkenalkan nanti ujungnya ketawa dulu. Oh, ketawanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa, ketawa. Apa kabar semua rekan media? Ketawa. Jangan lupa ya, Tanggal 8 Pak. tanggal 8 Desember nonton film Lagi Janji Cinta, Ketawanya. bioskop kesayangan Anda.